Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas disiapkan. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air. Salah satunya Indonesia Raya. Mari kita dengarkan. Alhamdulillah anak. Sekarang ibu minta kalian cek teman sebelahnya, kiri kanannya. Kira-kira siapa sih yang gak masuk hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti lengkap ya, semua jumlahnya ada 20 siswa. Oke anak-anak, sekarang ibu mau tanya nih sama kalian. Ada yang masih ingat mata pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, betul Kamila, tentang keberagaman. Ada yang tahu keberagaman itu apa? Rasya, keberagaman itu adalah hidup saling menghargai dan menghormati. Ya betul sekali. Ada yang tahu lagi tentang contoh keberagaman itu sendiri? Iya betul, contoh keberagaman itu menghargai kebudayaan, misalnya alat musik, makanan tradisional. Betul sekali Rasya, pintar ya. Kalau minggu lalu kita sudah menyebutkan apa sih itu keberagaman? Apa aja sih macam-macam keberagaman itu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang contoh dari keberagaman itu sendiri. Kemarin kan sudah disebutkan kalau keberagaman itu salah satu contohnya itu adalah makanan tradisional. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks tradisional. Makanan tradisional itu tentang dodol Betawi Mak Salma. Nah, kira-kira dari kalian di sini sudah mempersiapkan alat tulis sama penggarisnya untuk mengerjakan? Ada yang tidak membawa? Bawa semua ya. Oke, kalian hebat. Jadi alat tulis dan penggaris ini kita akan menyimpulkan gagasan utama dan gagasan pendukung, kemudian dibuat peta pikiran. Anak-anak, coba diperhatikan, Ibu mempunyai sebuah gambar. Coba kalian lihat ini gambar apa? Iya betul, ini adalah gambar tentang teks makanan tradisional, judulnya Dodol Betawi Mak Salma. Nah, di sini kalian akan membuat peta pikiran dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, selanjutnya kalian akan memasangkan nih, apa aja sih kira-kira gagasan utama itu dan apa aja sih gagasan pendukung itu. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kelompok. Karena kalian di sini ada 20 orang, maka Ibu akan membagi kelompok dengan cara berhitung dari 1 sampai 5. Untuk mendapatkan angka yang sama, gabung dengan kelompok angka yang sama. Contohnya, saya kelompok 1, berarti saya berkumpul dengan kelompok 1. Saya kelompok 2, berarti saya bergabung dengan angka 2 dan seterusnya. Bagaimana anak-anak? Paham? Oke, sekarang kalian bentuk kelompok dulu ya. Sudah terbentuk kelompoknya semua? Oke, bagus. Sekarang kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke, dan siapkan juga ya alat tulis dan penggaris yang sudah kalian bawa untuk mengisi jawaban dari peta pikiran tentang teks Dodol Betawi Mak Salma agar memudahkan kalian untuk mencari gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Selanjutnya, sebelum kalian mengisi jawaban, tolong kalian perhatikan dulu ya baik-baik video yang akan Ibu tampilkan untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Anak-anak, lihat dulu ya videonya. Tidak ada yang mengobrol, semua mempraktikkan video ya.
Pelajari tentang gagasan pokok. Gagasan pokok bisa disebut juga dengan ide pokok atau gagasan utama, ataupun bisa juga disebut dengan pikiran utama. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama jika kalimat utama itu pendek. Tapi gagasan pokok dapat pula meningkat kalimat utama atau meringkas kalimat utama jika kalimat utama tersebut berupa kalimat majemuk bertingkat ataupun kalimat majemuk setara. Jadi intinya kalau kalimat utamanya panjang dan bisa diringkas, itu kalian boleh meringkasnya menjadi gagasan pokok. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. Kemudian cari kalimat utamanya. Cermati kalimat utamanya. Jika dapat diringkas, maka ringkas kalimat utama tersebut. Manakah gagasan pokoknya? Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Itu tadi kalian sudah pelajari sebagai kalimat utama. Maka gagasan pokok yang dapat kita ambil dari kalimat utama tersebut bisa berbunyi Indonesia memiliki keberagaman budaya, ya. Jadi seperti itu, kita bisa menyingkat kalimat utama atau meringkas kalimat utama menjadi lebih singkat, lebih jelas, lebih inti. Kemudian kita pelajari gagasan pendukung sebagai tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi kalau gagasan pendukung itu tidak bisa berdiri sendiri karena fungsinya hanya untuk menjelaskan gagasan pokok. Kita akan pelajari tentang gagasan pendukung melalui contoh paragraf berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Kalian sudah mengetahui bahwa pada paragraf tersebut gagasan pokoknya berbunyi Indonesia memiliki keberagaman budaya. Maka kita akan cari gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung pada paragraf itu terletak pada kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan utama atau menjelaskan kalimat utama, yakni terletak pada kalimat-kalimat setelah kalimat utama. Ini yang berbunyi negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari kalimat-kalimat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa gagasan pendukung paragraf adalah yang pertama, negara Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan budaya. Nah, setelah kalian melihat video, bagaimana gagasan utama dan gagasan pendukung? Kira-kira ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan kembali ya kepada ibu. Sekarang anak-anak bisa diskusi ya bersama teman-teman. Nah, ibu punya lembar kerja yang berisi tentang teks dodol Betawi Mak Salma. Nah, tugas kalian yang pertama, kalian akan mengelompokkan antara gagasan utama dan gagasan pendukung sesuai dengan teks dodol Betawi Mak Salma. Dan tugas yang kedua, kalian akan menuliskan prosedur cara membuat dodol Betawi Mak Salma. Nanti dikerjakan di lembar jawaban ya. Dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Kerjakan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin dengan teman-teman sekelompoknya. Dan contoh dari teks gagasan utama dan gagasan pendukung. Kalian bisa tulis ya di sini. Nah, ada yang masih belum paham? Paham semuanya? Baik, selamat mengerjakan. Oke, sekarang dikumpulkan proyek yang telah Ibu berikan. Dikumpulkan ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kita lihat ya, di sini ada hasilnya sesuai dan baik. Nah,
Ibu sangat mengapresiasi kalian sekali. Di sini kalian sudah mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran yang baru nih anak-anak. Sebelumnya, Ibu lihat-lihat kalian sudah lemas ya anak-anak. Oke, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Yeay, kalian sudah semangat. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih tentang teks makanan tradisional dodol Betawi Mak Salma dan cara pembuatannya. Nah, kira-kira ada yang tahu lagi nggak sih anak-anak? Apa aja sih makanan tradisional itu, ada yang tahu? Oke, nasi uduk, betul. Rendang, betul sekali. Apalagi? Tempe orek, betul sekali. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara menghargai makanan itu sendiri. Ada yang tahu cara menghargai makanan itu sendiri bagaimana? Oke, dengan cara mencoba makanan itu sendiri. Oke, betul sekali anak-anak. Nah, tadi kan kalian sudah mencicipi makanan nih, makanan daerah kan, yang ada di LKPD kalian nih. Kan Ibu suruh bawa juga kan. Nah, bagaimana sih pengalaman kalian setelah kalian menghargai makanan itu sendiri? Nanti Ibu akan beri lembar jawaban ya, dan kalian akan kerjakan. Oke, setelah kalian kerjakan nanti dikumpulkan ya ke Ibu. Oke, semuanya sudah mengumpulkan ya. Apa sih bunyi itu? Ibu ada video nih, kalian Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium. Berikutnya adalah sifat-sifat bunyi. Pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Yang keempat, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Medium perambatan bunyi ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh dari zat padat adalah dengan permainan telepon kaleng. Yang kedua, dengan mendengarkan ketukan di ujung meja. Contoh dari zat cair yaitu dengan mendengarkan air melalui corong yang baknya dipukul menggunakan batu. Contoh dari zat gas adalah melalui bunyi lonceng atau dengan berbicara dengan teman. silakan mengamati ya. Nah, kira-kira apa sih isi dari video ini? Apa sih yang kalian telah amati? Ada yang tahu tadi kita mengamati video apa? Iya, betul, tentang bunyi. Betul sekali Naya, tentang bunyi. Ada yang tahu bunyi itu apa aja? Gaung. Oh iya, betul sekali Naya. Tentang gaung, gema, itu adalah macam-macam bunyi. Saat kita berteriak di atas gunung, itu juga akan menggema. Nah, gema itu adalah suatu bunyi. Nah, tadi kan kalian sudah memperhatikan tentang apa sih itu bunyi dan bagaimana sih macam-macam bunyi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar jawaban untuk kalian agar kalian melakukan percobaan tentang bunyi itu sendiri. Kalian sudah mempersiapkan bahan-bahannya? Oke, bagus. Oke, selanjutnya kalian akan berkelompok ya anak-anak, membentuk 5 kelompok. Nanti kalian akan menjelaskan percobaan, nama percobaannya itu apa, terus apa sih langkah-langkahnya, tuh seperti apa contohnya. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kira-kira ada yang tahu nggak kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, gagasan utama adalah
gagasan yang berada di awal kalimat, sedangkan gagasan pendukung adanya setelah kalimat utama. Selanjutnya apa? Ada lagi? Oke, betul sekali. Nah, untuk tugas minggu depan, tolong kalian tulis apa saja sih manfaat dari kita menghargai makanan itu sendiri. Terus contoh-contoh makanannya itu apa aja sih? Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.